Oke Bapak Ibu, langsung aja ya. STS di SIPD. Mohon di like, komen, subrek biar saya dapat iklan dari YouTube. Terima kasih. Ini ada banyak STS nih di SIPD. STS itu apa? STS itu surat tanda setoran. Itu digunakan untuk setoran ke PUD ya, atau setoran ke RKUD. STS itu saya pisahkan jadi dua, saya golongkan jadi dua ya. Ada STS yang dari bendahara dan STS yang dari bukan bendahara. Tapi yang membukukan di SIPD itu hanya bendahara ya, baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran. STS bendahara penerimaan itu ada dua juga di SIPD ya, yaitu STS STBP yang biasa bendahara pengeluaran lakukan ya. Jadi membuat STBP surat tanda bukti penerimaan itu saat uangnya masuk ke bendahara penerimaan STBP ya. Kemudian STS itu saat uangnya di-store ke RKUD atau STBP itu debit di pembukuannya bendahara pengeluaran penerimaan maksud saya. Kemudian STS adalah kreditnya. Yang baru itu ada STS yang ada di penerimaan namanya STS TAYL. Itu digunakan untuk store anggaran store penerimaan ya. Tapi untuk penerimaan tahun anggaran yang lalu. Ini TAYL ya. Nah, TAYL syaratnya itu sudah tercatat di neraca. Karena nanti akan digunakan sebagai jurnal balik ya, saldo yang ada di neraca, saldo awal tahun anggaran yang lalu. Tahun anggaran yang lalu tapi distorkan di tahun anggaran ini. Ini STS di bendahara penerimaan. Ini ya menunya seperti ini di SIPD. Di sini ada STBP kemudian STS. Nah tadi STS-nya ada dua ya menunya di sini, STBP kemudian TYL. Oke lanjut. Nah di bendahara pengeluaran STS itu ada dua nih. Nah ini nih jangan ketukar-tukar ya, ini harus paham dulu nanti baru eksekusi ya. Ada namanya pengembalian belanja. Kemudian di bendahara pengeluaran juga ada STS. Nah, bedanya apa? Bedanya untuk pengembalian belanja SP2D yang akan distorkan kembali gitu uangnya. Misalnya ada SP2D nih karena nilainya lebih gitu. Nah, itu ada kelebihannya dikembalikan. Itu menunya di pengembalian belanja. Dua, STS UPGU itu digunakan untuk pengesahan pertanggungjawaban UP atau GU. Itu setahun sekali ya kalau PGU biasanya. Biasanya nanti di akhir tahun. Itu harus dikeluarkan STS UPGU. Atau kalau di KPPN namanya SPM nihil gitu. Kalau di SIPD kan nggak ada SPM nihil ya. Jadi pakainya STS UPGU. Kemudian TU juga sama ya, sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban TU. Nah, kalau di KPPN namanya TU nihil sama. Kemudian STS TYL. Nah, ini beda lagi. STS TYL itu digunakan untuk tadi jurnal balik lah gampangannya. Misalnya ada pengembalian belanja yang tercatat di neraca ya, STS tahun anggaran yang lalu tapi baru di store tahun anggaran yang sekarang. Itu pakainya TYL yang ada di neraca saldonya untuk menjurnal balik saldo yang ada di neraca atau untuk menghilangkan saldo yang ada di neraca lah, gampangannya begitu. Oke lanjut. Pengembalian belanja atas beban tahun anggaran berjalan dilakukan karena adanya kesalahan pembayaran baik LS ataupun secara UPGU maupun TU ya. Nah ini pengembalian belanja tadi. Yang salah apa? Yang salah itu bisa kesalahan nilai atau jumlah pembayarannya. Misalnya di
bayar itu ke rekanan misalnya 1 juta, ternyata oh ini kelebihan bayar gitu. Nah, itu pakai pengembalian belanja, misalnya cuma 500.000 gitu. Yang 500.000 dikembalikan pakai STS pengembalian belanja. Kemudian kesalahan pembebanan anggaran. Nah, ini kalau ini buat koreksi ya. Kalau misalnya harusnya belanja perjadian gitu misalnya, ternyata pakai ATK. Nah, itu yang perjadinya dikembalikan dulu baru dibayar yang baru, itu pengembalian belanja ya. Kemudian kesalahan rekanan juga bisa dilakukan dengan mekanisme pengembalian belanja. Terus ada yang satu lagi nih yang membingungkan lagi. Pengembalian belanja atas beban tahun anggaran yang lalu itu dibukukan sebagai pendapatan dan dibukukan di bendahara penerimaan. Bedanya apa ini? Ini dengan TYL tadi. Bedanya gini. Kalau TYL itu udah ada di neraca ya di situ ya. Kalau ini misalnya gini lah, yang sering contohnya itu belanja gaji misalnya. Karena ada temuan inspektorat misalnya ya, atau auditor yang lain. Itu ada pengembalian belanja dari Januari 2023 sampai dengan Agustus 2023. Nah, untuk yang Januari sampai Desember itu distorkan dengan STS sendiri ya. Nanti dibukukan di bendahara penerimaan. Nah, ini. Kemudian yang dari Januari sampai dengan Agustus itu pakai pengembalian belanja. Kenapa nggak pakai TAYL nih di bendahara pengeluaran gitu? Pakainya jadi pendapatannya bendahara penerimaan gitu. Karena untuk ini itu belum tercatat di neraca ya. Nanti kalau pakai TYL itu nanti neracanya jadi minus karena tahun ini nggak ada saldonya. Kemudian direkam TYL gitu. Jadi dicatatnya di bendahara penerimaan. Gitulah kira-kira. Bingung ya? Saya juga bingung. Saya paham tapi bingung menjelaskannya. Oke ya, ini kemarin saya tanya-tanya nih. Jadi sebaiknya SPM itu jangan ada pengembalian belanja ya. Tuh, kenapa? Karena mekanismenya susah tadi. Harus di store dulu. Itu ya kalau ada kesalahan ya. Kalau mau digunakan ya berarti dikoreksi, dibuat SPM yang baru gitu. Jadi jangan gampang membuat salah di SIPD ya. Karena itu yang salah itu SP2D-nya itu nggak hilang SP2D-nya. Misalnya tadi perjadian misalnya, tapi pakai anggarannya ATK kan perjadinya dibalikin dulu ya. Kemudian ATK-nya dibalikin dulu, kemudian dibayarkan lagi perjadinya. Nah, nilai SP2D-nya itu tetap sama, nggak hilang nilainya. Cuma SPJ-nya aja yang berkurang. Jadi total SP2D-nya nanti ya tetap tercatat SP2D yang salah, nggak hilang gitu. Nah, ini poin pentingnya, jangan gampang membuat salah. Begitu nggih, harus teliti lah. Tapi namanya manusia ya pasti ada salah. Tapi jangan menggampangkan gitu, biar nggak salah. Karena kalau salah ya susah tadi. Koreksinya susah. Harus di store dulu. Kalau di SIPD ya, di store beneran ke ini, ke RKUD pakai STS, baru dibuatkan SP2D yang benernya. Nah, ini menunya di sini ya. Untuk pengembalian belanja. Nih, bukan yang bawah ya. Nanti mengembalikan kelebihan belanja UP tapi pakai yang STS. Nanti UP-nya jadi berhenti karena sudah dipertanggungjawabkan. Pakainya yang menu yang di atas. Di sini. Nah, di sini. Probis pengembalian belanja, proses bisnisnya jadi ya. Jadi kalau UPGU berlaku untuk TBP yang sudah jadi SP2D. Nah, ini kemarin banyak yang nanya nih. Belum jadi SP2D, terus karena salah di store ke RKUD pakai STS. Ya nggak seperti itu. Karena kalau belum jadi SP2D, ya tinggal diedit aja TBP-nya. Kan bisa sebenarnya. Kecuali kalau sudah jadi SP2D GU-nya, itulah nggak bisa diedit TBP-nya, makanya harus di store dulu pakai STS baru dibuatkan penggantinya gitu ya. TU juga begitu,
berlaku untuk TBP yang sudah dilakukan STS pengembalian belanja. Ini sudah dilakukan pengesahan TU-nya ya, pakai STS itu nggak bisa diedit, jadi harus di store dulu. Kemudian LS sama juga berlaku untuk SP2D yang sudah dilakukan SP2D transfer. Kalau salah tapi SP2D-nya belum terbit, ya tinggal diperbaiki aja SPP-nya, SPM-nya kan, seperti itu prosesnya. Kecuali kalau sudah SP2D-nya terbit lah, tidak bisa ya dilakukan perbaikan. Kemudian catatannya, ini ya, setelah pengembalian belanja divalidasi BUD tidak ada menu pembatalan pengesahan. Jadi nanti kalau merekam pengembalian belanja ya, kan ada validasi BUD-nya. Itu hati-hati juga, jangan sampai salah. Nanti SPM-nya udah salah, kemudian pas bikin ST-nya salah, wah nanti pusing jadinya. Jadi sebelum validasi dilihat dulu semuanya. Pembebanannya itu udah benar belum, STS pengembalian belanja. Pembebanannya, kemudian jumlahnya udah benar belum. Kemudian tanggalnya udah benar belum. Tanggal itu penting ya. Karena gini, misalnya jenengan bikin STS tanggal 10 gitu, tapi dibukukan tanggal 11 gitu. Nanti di BUD-nya akan selisih di RKUD-nya, karena di RKUD-nya uang masuk tercatat tanggal 10, tapi jenengan bukukan tanggal 11. Nanti jadi selisih di tanggal 10 dan 11-nya nggak sama, walaupun nanti di tanggal 11-nya sama sih. Kemudian pengembalian belanja akan mengembalikan nilai SPD sehingga dapat dipergunakan kembali. Nah ini ya tadi ya. Jika mau koreksi tadi di store, kemudian SPD-nya balik buat TBP atau SPP ulang. Tapi ya sebaiknya jangan sampai salah karena rumit. Saya bayanginnya kalau ada listrik yang salah pembebanan dengan air gitu. Nah itu kan susah ya. Kita nagih dulu ke PLN nih, minta duitnya gitu. Ini salah nih, minta duitnya ke PLN, terus disetor ke RKUD pakai STS. Kemudian dibuatkan lagi SPM yang baru, kan susah ya kalau gitu ya. Bayanginnya aja udah susah itu, kita minta duit ke PLN, disetor, kemudian kita bayar ulang. Kecuali kalau orang lah mungkin, atau ke CP. Jadi sebisa mungkin jangan salah. Kemudian nilai SP2D yang keluar tidak akan berkurang, tetapi SPJ-nya aja yang berkurang. Ini udah jelas ya. Jadi nanti ada, kalau nilai SP2D itu kan kredit ya. Kredit, nanti ada debitnya nih, pengembalian belanja. Jadi bisa dipakai lagi, dikredit lagi sebesar pengembalian belanja itu. Kira-kira begitulah. Kemudian pengembalian belanja dilakukan secara bruto karena akan berpengaruh terhadap nilai rekening belanja yang akan dipergunakan, utamanya bagi yang salah pilih rekening belanja atas pembayaran fisik atau proyek. Selanjutnya buat SP2D tanpa potongan pajak lagi karena pajak terdahulu sudah dibayarkan. Ini jika koreksi SPM ya. Gambarannya gini. Jika SPM A salah gitu misalnya. Itu ada pajaknya, itu dikembalikannya itu semuanya ya, termasuk pajaknya dikembalikan, kemudian dibayarkan lagi dengan SPM koreksinya tadi dengan tanpa dipotong pajak lagi. Begitu, in out aja jadinya. Tapi ya tadi sebisa mungkin jangan sampai salah, karena mekanismenya susah koreksinya. Nah, terakhir ini STS tadi ya, bukan pengembalian belanja, ini STS. STS itu ada STS UPGU, kemudian TU, kemudian TYL di sini. Nah, STS TU digunakan sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban sisa TU. Nah, ini pasti nanti setiap TU itu kan alurnya dibikinkan TBP ya. Setelah TBP-nya udah oke, sisanya dibuatkan STS sebagai pengesahan pertanggungjawaban tadi. Walaupun nilainya 0, tidak distorkan ke RKUD, tetap direkam STS-nya dengan nilai 0. Kalau ada setoran ya direkam setorannya berapa yang distor ke RKUD. Kalau udah STS ini udah selesai ya, nanti bisa bikin TU berikutnya begitu.
Sama kalau GU itu sudah di STS kan, di sini udah selesai GU-nya, nggak bisa bikin GU berikutnya udah. Makanya STS GU ini, UPGU hanya digunakan di akhir tahun anggaran. Digunakan sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban sisa UP dan biasanya dilakukan di akhir tahun anggaran. Kemudian STS TYL digunakan STS tahun anggaran yang lalu yang ada di neraca. Ini ya, di sebagai jurnal balik lah, untuk membalik neracanya. Oke, sekian ya. Bingung ya. Intinya jangan ketuker-tuker nanti mau membuka STS pengembalian belanja malah di STS yang UPGU, nanti nggak bisa GU lagi. Oke, sekian. Terima kasih.